as I strive to be infinite. I kinda thought I had this shit all figured out. Yo, she seems so innocent, but like a bitch with a little bit of bitter. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Federation of Wibu. Kembali dengan saya Mamang Si, atau bisa disebut Mamang Cerberus. Gimana nih guys? Chapter 169 sudah keluar, dan di sana benar-benar epic. Tapi entah kenapa nih ya guys, banyak adegan dramatis di novel yang tidak dimasukkan, dan jujur saja, menurut saya itu mengurangi feeling dari cerita tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan berusaha untuk menjelaskan secara lengkap dari cerita novel chapter 234. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja check this out. Yes, excellent. I haven't had this much fun in ages. What did you say your name was? Cerita dimulai dengan diperlihatkannya Sung Jinwoo sudah menyelesaikan penjelasannya. Ekspresi gelap para petinggi negara timbul. Tiba-tiba, auditorium yang tadinya senyap langsung ramai. Dari arah podium, salah satu orang berteriak. Dia mengatakan, "Sekarang kamu menyuruh kami untuk percaya itu," begitu katanya. Lalu dia melanjutkan, katanya, "Bagaimana mungkin ada makhluk mengerikan yang akan datang dan bertujuan meluluh lantakkan bumi?" Lalu, sambut orang lain dari podium. "Buktinya, berikan pada kami buktinya. Sebelum ada buktinya, kami tidak bisa percaya pada kata-katamu." Waduh, keras kepala sekali. Nanti dikasih bukti, pas ujung-ujungnya kena mental. Lanjut. Orang-orang berentetan menjadi marah. Mereka tidak bisa percaya akan ada makhluk seperti Karmis, ratusan jumlahnya. Tapi tiba-tiba, puluhan gates muncul di belakang Jinwoo. Dengan kekuatan Shadow Monarch, Jinwoo menciptakan lusinan gates yang terhubung ke celah dimensi. Tidak ada bukti yang lebih efektif dari ini. Seperti yang Jinwoo harapkan, seluruh yang ada di ruangan tidak ada yang bisa bereaksi. Semuanya terkejut sambil syok karena terguncang atas apa yang mereka lihat. Bahkan David Brennan selaku direktur dari Biro Hunter sangat terkejut. Ia menggosok matanya. Seseorang yang pernah menjadi saksi mata kedatangannya Karmis masih tidak percaya akan hal ini. Melihat seluruh reaksi, Jinwoo merasa puas. Setelah puas dengan seluruh reaksi dari para petinggi negara dan wartawan, Jinwoo menutup gates yang ada di belakangnya. Semua gates tersebut menghilang, seolah-olah itu semua adalah kebohongan. Orang-orang hanya dapat berkedip di dalam auditorium. Para wartawan saling bertanya, dengan situasi seakan jantung mereka baru saja tenggelam. Apakah ada yang memotret foto gates tersebut? Itu tanyanya. Seluruh reporter tersadar, sontak mereka semua memegang kepala mereka dengan disertai rasa frustasi. Benar-benar dah. Sung Jinwoo benar-benar sangat GG guys. Kemudian secara tiba-tiba perwakilan Inggris naik ke atas podium dan memanggil Sung Jinwoo. Dia bertanya, "Apa kamu salah satu dari mereka? Tentara-tentara monster dari Gates yang pertama, bukankah mereka juga dipanggil untuk membunuh kita?" Sejenak, semua orang membeku dalam kata-katanya. Itu adalah hal terburuk jika terjadi saat ini. Ketakutan merambat ke seluruh hadirin. Mereka belum pernah melihat Gates, kegelapan dan ketakutan sedalam itu dari dunia lain. Jinwoo menatap diam perwakilan Inggris itu, dan perwakilan Inggris itu tahu jika pertanyaannya tidaklah salah. Jinwoo menjawab, "Apakah kamu percaya padaku atau tidak, menerima kata-kataku atau tidak, itu semua pilihanmu. Aku telah mengatakan apa yang harus aku katakan, dan kamulah yang menilainya." Seketika seluruh wartawan akhirnya tersadar, dan ruangan dipenuhi suara ketikan. Ketika Sung Jinwoo sudah merasa cukup dan berbalik, Direktur Brennan selaku Direktur Biro Hunter mengangkat tangannya. Jinwoo yang melihat itu bertanya kepadanya apakah ia memiliki pertanyaan. David Brennan berkata, "Sudah lama Hunter Sung Jinwoo," sembari dia menundukkan kepalanya. Dan Jinwoo juga dengan sopan membalas menundukkan kepalanya. Lalu dia melanjutkan perkataannya, "Sekarang aku tahu apa yang akan keluar dari gates itu." Lalu
bagaimana seharusnya umat manusia menanganinya. Sembari direktur tersebut menenangkan pikirannya yang terguncang dan bertanya dengan hati-hati kepada Jinwoo. Jinwoo merespon dengan memandangi direktur itu sebentar dan mengalihkan pandangannya ke sekeliling orang yang ada di dalam auditorium. Seluruh perasaan tercampur aduk di dalam auditorium. Perasaan cemas, gugup dan bingung dari semua orang dirasakan Jinwoo. Setelah beberapa saat, Jinwoo berbicara. Tolong menjauh dari Gates, sejauh mungkin. Kuharap kalian lari sangat jauh darinya. Kekuatan informasi yang diumumkan Jinwoo sangatlah hebat. Terlebih karena informasi itu berasal dari orang yang tidak bisa diremehkan. Jinwoo kembali mengejutkan dunia setelah peristiwa Gates ultra besar yang pertama saat itu. Jalanan dipenuhi oleh mobil di berbagai tempat, serta diiringi suara klakson yang kuat. Ada dua kata yang dicetak di surat kabar di bawah wajah Jinwoo, yaitu melarikan diri. Itu kata yang cukup untuk menggegerkan dunia, tapi semakin besar gerakan, semakin besar pula reaksi yang diberikannya. Hunter utama Kanada, G. Miles, dengan percaya diri membuat pernyataan. Balasan berupa, tolong jangan menggonggong seperti anjing. Waduh, ini orang gila banget. Bisa-bisanya ngomong gitu ke Jinwoo. Mau OTW jadi prajurit bayangan dia mungkin. Lanjut. Hunter G. Miles diundang di suatu acara. Dia di sana berbicara hal seperti mengutuk Jinwoo. Pembawa acara tersenyum dan berkata, "Terima kasih. Tetap saja, bukankah Hunter Sung Jinwoo salah satu hunter terkuat dunia? Bukankah peringatan dari hunter seperti itu tidak bisa diabaikan? Sementara itu, J. Miles adalah hunter dengan peringkat 17 di dunia." Mengetahui kesenjangan kekuatan itu, dia mengatakan, jika Sung Jinwoo memanglah sangat kuat dengan kekuatan yang dapat mengalahkan Thomas. Tapi itu bukanlah alasan untuk mempercayai segala kata-katanya. Lalu dia menambahkan, Hunter Sung Jinwoo, jika kamu menakut-nakuti orang dengan kata-kata menyebalkan itu, kamu tidak bisa mendominasi Gates sama sekali. Aku tidak takut. Waduh, untuk definisi orang yang caper, dia ini cukup punya nyali. Lanjut. Di sisi lain, diperlihatkan jika Woo Jin Cheol mematikan televisi dan melihat Hunter Sung Jinwoo, lalu berkata, Amerika Serikat menyaksikan tindakanmu. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dunia melihat gerakanmu dalam situasi yang sama. Woo Jin Cheol yang berusaha tenang mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Sembari menenangkan jantungnya, dia mengatakan, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Woo Jin Cheol berharap jika perkataan Hunter Kanada tersebut tidak mengganggu pikiran Hunter Sung Jinwoo. Woo Jin Cheol dengan cemas menunggu jawaban Jinwoo. Di dalam pikiran Jinwoo, dia berpikir bahwa dia akan mengutamakan keluarganya yang ada di Korea. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke tempat di mana Gates ultra besar yang terdekat dengan Korea. Dan Jinwoo mengangkat kepalanya dan mengatakan, "Aku akan ke Cina." Gila, keren banget. Baiklah, chapter 234 berakhir sampai di sini. Kita akan melanjutkan chapter 235 di video selanjutnya. Karena di versi komik, chapter 169 sudah diperlihatkan beberapa scan dari versi novel chapter 235. Saya akan berusaha untuk mengupload chapter 235 secepatnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video ini. Untuk penutup, maafkan saya jika ada salah kata di dalam penjelasan. Maafkan juga skill editing saya yang masih sederhana ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya kedepannya bisa lebih berkembang lagi.